Hamba Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Pada malam ini masih bab tentang Babul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Jadi masih tentang bab amar ma'ruf nahi munkar, dan pada malam ini kita lanjutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Hadis ini cukup terkenal. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka cegahlah dengan tangan. Fa illam yastati', tidak mampu dengan tangan, fa bilisani, maka cegahlah dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, jika tidak mampu dengan lisan, maka hendaklah mencegah dengan hati. Kemudian Nabi mengatakan wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Jadi hamba Allah, hadis ini sudah beberapa kali kita bahas. Memang kalau kita membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar itu tidak, artinya masih akan ada saja pembahasan tentang hal itu. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah menjelaskan di antaranya, kalau kita cuek dengan amar ma'ruf nahi munkar, tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka sama dengan kita mengundang azab Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Hudzaifah Al-Yamani, sahabat Hudzaifah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaba thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Hendaklah kalian sungguh-sungguh beramar ma'ruf, dan hendaklah kalian benar-benar mencegah kemungkaran. Jangan cuek. Jika kita cuek, maka Allah akan turunkan azab. Lantas kita berdoa, ya Allah hilangkanlah azab, fala yustajaba lakum, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Makanya saya sering bilang, tidak ada artinya tolak doa tolak bala, termasuk doa minta hujan istisqa. Jika kemungkaran tidak kita cegah. Pada zaman dahulu para kurun waktu ulama salafus saleh, mereka salat minta hujan itu, istisqa itu, ketika kekeringan, mereka baru salat istisqa dan berdoa minta hujan setelah mereka berantas semua kemaksiatan, baru salat istisqa. Kita enggak salat-salat aja tapi kemaksiatan enggak peduli. Fala yustajaba lakum tsumma tad'unahu fala yustajaba lakum, kata Nabi. Kemudian kalian berdoa agar Allah menghilangkan azab tersebut, fala yustajaba lakum, maka Allah tidak mengabulkan doa kalian. Ya Allah, bahagiakanlah keluarga kami, jadikanlah kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kemaksiatan di rumah kita biarkan. Anak kita datang dijemput pacarnya, kita biarkan, enggak akan hilang adab di rumah kita. Adab di rumah kita kan macam-macam. Dulunya kita sayang sama suami, sekarang udah enggak, kita kan lonely. Dulu sangat sayang sama istri, udah kalau macam-macam adab. Doalah, ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah. Tidak ada artinya kalau kemaksiatan kita biarkan dalam rumah tangga kita. Ada anak kita putar lagu dangdut, alah biarin aja lah. Itu tidak ada. Itu hanya akan mengundang Allah. Summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Kemudian kalian berdoa, Allah enggak akan mengabulkan.
Bahkan dalam hadis yang lain dari sahabat Jarir, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin, tidaklah ada seorang laki-laki yakunu fi qaumin, dia berada pada suatu kaum." Ya, berada pada suatu kaum. Terus kemudian, ya, yu'malu fihi bil ma'asi, dan di dalam kaum tersebut penuh dengan orang yang bermaksiat, banyak orang yang bermaksiat. Banyak orang yang bermaksiat. Yaqdiruna ala ayyughayyiru alaihi, dan sebenarnya di antara mereka mampu mencegah, fala yughayyiru, tapi enggak mau peduli. Paham maksudnya? Kata Nabi apa tadi? Ada seorang laki-laki di sebuah kaum, ada seorang laki-laki di suatu kaum atau di suatu daerah atau di suatu kampung. Kemudian di kampung itu terjadi maksiat, dan di antara mereka ada yang mampu mencegahnya, tapi enggak peduli. Yaqdiruna ala ma yughayyiru alaihi. Mereka mampu untuk mencegah apa tadi? Kemaksiatan tersebut. Fala yughayyiru, tapi enggak mau mencegah. Apa yang terjadi? Illa asabahumullah bi'adabin min qabli ayyamutu, maka Allah akan menurunkan azab kepada orang-orang yang enggak peduli tersebut sebelum mereka mati. Berarti azabnya di akhirat atau di dunia? Di dunia. Dunia. Apa itu azab di dunia? Contohnya, apa contoh azab di dunia? Karena kan kata Nabi tadi apa? Maka Allah akan memberikan azab min qabli ayyamutu, sebelum mereka mati. Berarti azab di dunia. Illa asabahumullah bi'adzabin min qabli ayyamutu, maka Allah akan memberikan azab sebelum mereka mati. Apa contoh azab sebelum mati? Di antaranya Nabi mengatakan, ya, bukan Nabi ini, Allah, ayat Allah langsung. Ayat berapa ini? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ayat berapa itu? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Al-Hajj 46 ya. Wa man a'dara an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, di antara peringatan Allah apa? Menyuruh beramal ma'ruf, tapi kita tinggalkan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Ya, di mana? Di dunia. Di dunia. Apa contoh kehidupan yang sempit? Apa maksudnya? Apa rumah sempit? Enggak. Banyak orang rumah sempit tapi hidupnya lapang. Banyak orang rumahnya lapang tapi hidupnya sempit. Sempit itu maksudnya, contoh sempit dalam rumah, cekcok rumah itu. Cekcok. Berkelahi, suami cekak isteri cekak suami, anak melawan, durhaka, cekcok, itu sempit. Atau barangkali kita punya uang beli apa saja tapi nggak bisa makan, cuma bisa makan kentang nggak bisa makan. Itu bisa jadi kehidupan yang sempit, walaupun tidak semuanya seperti itu. Kena penyakit macam-macam. Kenapa? Karena nggak peduli dengan kemaksiatan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nas, sesungguhnya manusia,
idza ra'au al-munkara, melihat kemungkaran. Ya. Sesungguhnya manusia melihat kemungkaran. Fala yughayyirunahu, kemudian tidak mau mencegahnya. Syaka ayyummahumullah bi'iqabi, maka Allah akan memberikan hukuman kepada seluruh masyarakat tersebut. Nah, ya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya manusia jika melihat kemungkaran tapi cuek, maka Allah akan memberikan hukuman kepada seluruh masyarakat di kampung tersebut. Jadi jangan bilang bukan urusan saya, urusan kita. Kalau enggak nanti kita juga akan kenakan. Dan sering bilang kau ke tu ke yang tamon waka ke putan kau mentong anu ngon didongkah kau gitu dia bilang. Kan gitu. Tu lun yang dicalon baku tanggung kedro dia anak tanggung kah. Gimana? Enggak bisa, karena kalau kita biarkan seperti itu kita juga kena. Jadi kalau itu apa jawaban kita? Kan kurukah menyohana aku cegah gijo anda bak kamu ci. Mana mau dengar benda-benda itu. Nah, jadi ingat, Allah akan memberikan azab bukan hanya kepada orang yang melakukan maksiat, tapi kepada seluruh orang yang berada di daerah tersebut. Ya, benar. Itulah kira-kira sedikit tambahan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Cuman kadang-kadang anehnya, seolah-olah kalau dikatakan kemungkaran itu kaitannya dengan maksiat. Apa betul? Kan seolah-olah kan ketika mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, seolah-olah yang namanya kemungkaran itu maksiat. Salah. Kemungkaran itu asal katanya nakara, tidak dikenal. Artinya apa? Tidak dikenal. Lawannya ma'ruf, yang dikenal. Itu dari sisi lughahnya, dari sisi bahasa, ada apa katanya, terminologi. Apa? Apa namanya? Kata ya. Ana. Ya. Jadi dalam pengertian lughah, etimologi bahasa, kata, bukan dalam pengertian syarak, bukan dalam pengertian terminologi. Jadi tidak dikenal asal katanya. Artinya apa? Tidak dikenal dalam Islam ajaran seperti itu. Ya, tidak dikenal keyakinan seperti itu. Tidak dikenal keyakinan akhlak seperti itu. Makanya ada yang mengartikan mungkar itu adalah ingkar. Apa itu ingkar? Ya, pokoknya ingkar ya tidak ada tuntunan, tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah, melanggar ketentuan Allah. Oleh karenanya maka kemungkaran itu bukan hanya maksiat, tapi seluruh aspek ajaran Islam. Makanya ada ulama mengatakan kemungkaran terbesar itu adalah syirik. Ya, ada ulama mengatakan kemungkaran terbesar adalah syirik. Kemungkaran di kubur, di antaranya kemungkaran di masjid, kemungkaran di macam-macam. Maka sebenarnya kemungkaran itu adalah apapun yang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Bid'ah kemungkaran, syirik kemungkaran, kemungkaran, dan sebagainya. Jadi kita seolah-olah kalau dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah orang main judi, mencegah orang berzina, ya kan? Padahal sebenarnya ya akidah kita, keyakinan kita tidak sesuai dengan akidah Nabi, itu juga kemungkaran, bahkan kemungkaran terbesar.
Ya, sedikit lagi saya jelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Jadi dalam hadis ini dikatakan apa? Yang pertama apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kalian melihat kemungkaran, ya, dalam pengertian yang tadi, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangan. Ini sudah pernah saya jelaskan, saya hanya menambahnya saja. Apa yang ingin saya tambahkan? Karena kan pada saat pengajian-pengajian terdahulu kadang-kadang kan tidak semua tersampaikan. Apa yang ingin saya tambahkan? Di antaranya bahwa mencegah dengan tangan itu ada yang utama, ada yang paling utama, dan ada yang lawan dari paling utama apa? Utama aja. Nah, para ulama mengatakan mencegah dengan tangan yang paling utama adalah datang sendiri ke tempat maksiat itu dengan tangannya. Datang sendiri. Misalnya di mana ada orang main judi, datang ke situ, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, dia bawa murid-muridnya datang ke tempat orang main judi, dibanting itu meja judi. Dibanting meja mabuk. Itu yang paling utama, mencegah dengan tangan. Bukan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu nomor 2, ranking 2. Ranking pertama apa? Datang langsung dengan tangan. Artinya dia dengan tangan datang langsung. Contoh misalnya, ketika gubernur datang langsung ke tempat terjadi maksiat, dengan hanya dia suruh bawahannya datang ke tempat maksiat, mana lebih kuat? Gubernur langsung kan. So, contoh lain misalnya, ya, kita tahu semua penguasa mengharuskan kita, kalau dalam urusan lalu lintas mengharuskan kita pakai helm. Kan begitu. Mana lebih kuat peraturan pakai helm dengan polantas berdiri di depan? Kalau peraturan ya kita nggak pakai. Kenapa? Belum tentu ada polantas. Tapi begitu ada polantas, kalau nggak pakai helm, terbang tak kemana. Makanya para ulama adalah mencegah kemungkaran dengan tangan. Yang paling utama adalah betul-betul dengan tangan. Datang langsung ke tempat maksiat, cegah. Yang kedua, baru dengan diartikan sebagai kekuasaan. Nah, kekuasaan itu bagaimana ya? Dengan kekuasaan cuma perintahkan aja Pak Kecil, bupati perintah Pak Kecil, jangan main judi, udah gitu aja. Kuat enggak? Dibandingkan dengan bupati langsung pergi ke tempat main judi. Mana lebih kuat bupati perintahkan Kecil untuk membasmi perjudian dengan bupati langsung datang ke tempat perjudian? Jadi yang kedua dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan bagaimana caranya? Misalnya membuat peraturan. Oke, berjalan peraturan. Tapi lebih kuat ketika orang yang membuat peraturan tersebut itu datang untuk inspeksi mendadak. Itu amar ma'ruf yang paling kuat, memang langsung dengan tangan. Apa maksud dengan tangan? Hadir di tempat maksiat. Baru dalam pemahaman yang kedua apa? Dengan kekuasaan. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan pemilisan ini. Itu juga ada dua. Juga ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah ngomong langsung di depan orang yang berbuat maksiat. Makanya ada hadisnya tuh. Bagaimana bunyi hadisnya? Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, afdalul jihad kalimatul adlin inda sultanin jair. Kan itu kabarnya itu. Jihad yang paling utama adalah mengatakan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Itu dengan perkataan kan? Dan perkataan itu paling tinggi nilainya. Kenapa? Karena berani ngomong langsung. Berani ngomong langsung. Berani kita ngomong langsung. Kajak drone betul ke le drone. Mencegah dengan tangan demi drone doi ke kamu liku-liku benda. Drone betul.
Jadi yang paling tinggi adalah dalam hubungannya dengan bilisan itu berkata langsung di hadapan orang yang kita dakwahkan, berkata langsung di depan orang yang bermaksiat, berbicara langsung di hadapan penguasa. Sebagaimana hadis tadi. Baru yang kedua adalah yang kurang tadi bobotnya, itu pembicaraan tidak langsung kepada orang yang bermaksiat, seperti misalnya saya nih ngomong dalam pengajian atau ngomong-ngomong di warung kopi, nyan hana betul nyan kampung tanyo kamu le weng na weng embate embate alunya na pedupeng lo. Itu juga mencegah dengan lisan. Yang terakhir, jika tidak mampu maka mencegah dengan hati. Mencegah dengan hati juga ada tingkatannya. Tingkatan yang paling besar menolak dengan hati adalah kita menolak dengan hati dan tidak berbaur lagi dengan kemaksiatan tersebut. Contoh misalnya kita salat di sebuah masjid. Di sebuah masjid itu ada zikir-zikir segala macam yang tidak ada tuntunannya, bahkan mengganggu orang masbuk dan lain-lainnya. Nggak apa-apalah, kan berjamaah itu bagus. Udahlah, berjamaah itu penting. Udah, kita menolak dengan hati tapi diam aja. Walaupun nggak kusuk, diam aja. Itu boleh. Tapi yang boleh kita cari masjid lain. Masjid lain yang memang tidak ada yang hal-hal seperti itu. Maka menolak dengan hati juga ada tingkatannya. Jadi saya ulangi, menolak dengan tangan ada tingkatannya, menolak dengan lisan ada tingkatannya, menolak dengan hati juga ada tingkatannya. Dan kesemuanya itu Allah kunci dengan Nabi kunci dengan ungkapan apa? Wadzalika adhaful iman. Dengan hati itu selemah-lemah iman. Tak cek ukurannya, tanya lemah tu masuk lu. Tak berani tu. Ya. Itulah kira-kira tentang tambahan tentang penjelasan amal ma'ruf nahi munkar. Ada yang mau bertanya atau mau berkomentar sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya? Ada yang mau menambahkan atau yang bertanya atau berdiskusi? Silakan. Ustaz Junaidi. Masalah tadi mencegah dengan tangan itu artinya tangan yang punya kekuatan, punya hukum, yang punya undang-undang, punya aparat. Itu menurut saya supaya dia menjalankan sesuai dengan aturan, tidak ada terjadi bentrok. Tapi kalau kita turun langsung ke tempat maksiat, bisa jadi terjadi perkelahian, jadi bentrok, rusuhan, macam lah. Kalau misalnya seperti, kalau memang dengan kekuatan dengan tangan tadi artinya dengan perasaan, jadi Ustaz bahas tadi kan, perasaan, ada prosedur, ada aparat, ada senjata ditakuti, ada grup, misalnya kan polisi misalnya. Tapi kalau kita datang langsung seperti contohnya Habib Rizik memang prosedurnya dulu ini, sekarang nggak tahu. Dia sudah sampaikan, sudah amal ma'ruf, tapi nahi munkarnya nggak dilakukan sama aparat. Dia turun melakukan nahi munkar, jadi bentrok di mana-mana. Jadi perkelahian, jadi hancur tempat yang punya siapa, sementara yang berbudi ini melakukan masalah lagi. Jadi tinggal sangat bagus. Nah, ini mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Iya, baik, bagus. Iya, jadi begini, mencegah dengan tangan itu juga ada level sesuai dengan tingkatan tadi. Kan ada kaedahnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ketika kita mencegah dengan tangan, kita ambillah pilihan utama tadi, kita terjun langsung. Kata Ibnu Taimiyah apa? Lihat manfaat dan mafsadatnya. Misalnya orang main judi, main batu berapa orang? 4.
Kalau kita datang sendiri, ya hancur kita. Itu bahkan hancur, bukan sekedar lemah, juga hancur. Jadi mereka 4, kita bawa lah orang 20 orang. Maksudnya itu kalau level dakwah munfarid. Tapi kalau dakwah dalam level sultan, kan lebih bagus kan jika misalnya gubernur bersama-sama dengan polisi, bersama-sama dengan tentara ada di lokasi. Itu lebih kuat daripada hanya sekedar mengerahkan polisi. Itu maksudnya. Paham ya? Dengan kekuasaan dia perintahkan polisi gebrek sana. Okey, datang polisi. Mana lebih kuat? Gubernur atau bupati langsung juga berada di antara polisi. Makanya para ulama mengatakan tingkatan paling tinggi itu terjun langsung, tapi juga sesuai dengan level. Kalau dakwah ya fardiyah sendiri-sendiri, ya kita juga harus memperhitungkan. Maksudnya begini, dakwah fardiyah itu kan kita kan daripada kita kita manfaat kekuasaan kita yang bisa kita usahakan untuk mencegah kemungkaran. Misalnya katakanlah kita kecil, kita kerahkan aparat desa, itu akan sangat lemah jika akan lemah dibandingkan dengan kita terjun langsung bersama masyarakat untuk mencegah kemungkaran. Kira seperti itu. Ada lagi yang lain? Kaedah dakwah ini banyak ya. Ini yang kadang-kadang nggak paham. Ya, kan ada orang bilang, ya, saya seperti ini contoh misalnya. Kan dulu ada yang bilang kan Wali Songo itu berdakwah kultural. Di antaranya berdakwah kultural. Di antaranya apa contohnya? Misalnya ada yang bilang misalnya berdakwah dengan misalnya, tapi entah benar itu referensinya Wali Songo atau yang lain. Misalnya katakanlah adu ayam, ya kan? Adu ayam. Lantas kemudian coba kamu bilang bismillah ketika adu ayam. Tiba-tiba ayamnya menang. Sehingga masuklah dakwah lewat bismillah. Tapi saya yakin itu bukan dari Wali Songo. Cuman masalahnya adu ayam itu dalam hukum Islam haram. Oh, nanti katanya akan dijelaskan adu ayam itu haram. Nah, dalam Islam sebenarnya enggak boleh, karena Islam itu khalis, bersih. Wa kadzalika nufasilul ayati litastabina sabilil mujrimin. Demikianlah Allah turunkan ayat-ayatnya untuk menjelaskan orang-orang yang berdosa. Artinya apa? Tidak boleh kita menggunakan metode seperti itu untuk dakwah. Okeylah kalau sempat kita jelaskan adu ayam itu haram. Kalau ternyata enggak sempat, bagaimana? Ya, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara hak dengan yang batil. Enggak apa-apa kita kenduri orang mati. Nanti biar kita bisa masuk ke dalam. Nanti bisa kita pengaruhi beberapa orang. Inilah sama juga. Enggak apa-apa kita masuk politik. Walaupun politik itu jahat-jahat sikit, tapi kemudian kita merubah sistem. Orang kadang-kadang enggak paham, bukan seperti itu dakwah Islam yang sebenarnya. Dakwah Islam itu bersih, enggak boleh bercampur aduk antara hak dengan yang batil. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ingin masuk ke sistem, ingin merubah sistem, dia akan tergulung dengan sistem tersebut. Banyak terjadi. Dan itu kasus kawan-kawan saya. Kita partai politik, kita buat partai politik, tujuannya apa? Untuk berdakwah. Ternyata bukan berdakwah, sampai hari ini enggak jelas dakwahnya. Yang ada mereka hanyut dengan uang dan kekuasaan. Saya enggak bilang partai apa. Enggak ada. Yang jelas Islam itu bersih. Islam itu sangat bersih. Berbeda, maaf kita bilang, dengan agama-agama lain. Bahkan agama lain saya enggak bilang agamanya. Boleh menghalalkan segala cara untuk dakwah. Nanti ada surat pengampunan dosa. Walaupun mungkin enggak seperti itu kali juga. Barangkali itu agak berlebihan. Mungkin saja bukan seperti itu juga.
Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kita lihat dalam kenyataan, ya, ada orang pura-pura masuk Islam, ya, dia nikahi anak gadis kita, setelah nanti dia dapat, nanti dia ajak anak kita masuk agama lain, agama Kristen. Dan itu kadang-kadang terjadi. Nah, dalam Islam tak boleh. Islam itu harus bersih. Dalam berdakwah harus bersih. Saking bersihnya karakter ajaran Islam ini, setetes pun tidak boleh mengandung hal yang haram. Apa buktinya? Tentang masalah khamar. Kata Nabi apa? Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan, maka sedikit juga dia haram. Paham ya? Artinya apapun walaupun sedikit saja mengandung unsur-unsur yang haram, bahkan unsur syubhat, enggak boleh dalam Islam. Ini kaitannya ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana hukum biji ganja? Boleh enggak ditaruh sebagai bumbu di dalam kuah belangong? Saya jawab dengan hadis itu. Kata Nabi, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak teler kita, maka sedikit juga walaupun enggak teler haram. Kan ganja gitu, kalau kita minum banyak, ya, engkaulah bulan, engkaulah bintang, kita fly kita. Kalau sedikit kan enggak apa-apa, tapi juga haram. Ya, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Makanya kalau kita ya telaah secara benar-benar agama Islam itu ternyata betul-betul satu-satunya agama yang hanif, yang bersih, ini agama Islam. Sesuai dengan fitrah manusia. Dah ada ajaran. Makanya agama ini cocok untuk seluruh alam. Kalau kita memperkenalkan ajaran Islam yang sebenarnya, orang akan bondong-bondong. Karena pada prinsipnya manusia itu butuh kepada agama. Kenapa? Jadi kalau ada yang tanya kenapa manusia butuh kepada agama? Kenapa? Ada yang tanya misalnya, kenapa manusia butuh kepada agama? Apa jawabannya? Karena banyak hal yang dialami oleh manusia yang enggak bisa dijawab dengan ilmu, enggak bisa dijawab dengan akal. Contoh, setelah mati kita kemana? Siapa yang ilmu yang bisa jawab? Dari mana kita berada? Mungkinkah tiba-tiba pluk muncul sate di tangan saya? Kalau muncul sate di tangan saya, apa yang difikirkan oleh akal? Ada yang taruh? Apakah mungkin tiba-tiba muncul manusia di muka bumi ini, muncul planet, muncul berbagai macam makhluk dari yang sangat kecil sampai besar? Enggak mungkin, akal menolaknya. Berarti ada yang menciptakan. Masalahnya siapa yang menciptakan? Ilmu enggak bisa jawab. Maka orang ateis sekalipun sebenarnya dia butuh kepada jawaban agama, cuma karena kesombongannya. Usah jauh, kenapa kita harus kentut? Siapa yang menciptakan itu sistem kentut? Kalau enggak kentut meledak kita. Siapa yang hebat sekali merancang ini? Padahal manusia dulunya pada dasarnya bayi semuanya, enggak paham tentang kentut. Tapi kenapa kok ada rancangan kentut? Ada rancangan dalam tubuh manusia. Siapa yang menciptakan sistem ini? Masya Allah, luar biasa. Nah, orang-orang sekarang, orang-orang ilmuwan, dia akan masuk Islam dengan cara seperti itu. Jangan kita perkenalkan salat, nggak yakin dia percaya dengan salat, dia nggak percaya dengan puasa. Oke lah, kalau puasa bisa kita jelaskan itu kesehatan. Tapi kita jelaskan hal-hal yang menggelitik, yang membongkar rasio mereka. Saya ada tanya dulu juga, ada yang tanya Mas Ustaz, bagaimana dengan orang masuk Islam, orang Kristen misalnya masuk Islam, umurnya 50 tahun, apakah kita minta mereka disunat? Gimana? Menurut Bapak? Ada orang Kristen mau masuk Islam, nanti kita bilang, Bapak kalau mau masuk Islam harus potong itu ujung tuh. Kira-kira mau nggak masuk Islam dia? Bulat lari dia. Nggak perlu dulu, itu nggak penting itu. Nggak perlu. Bukan di situ letak hakikat Islam.
Itu kan bagi anak-anak kecil, tujuannya untuk taharah. Jadi kalau kita salah memperkenalkan Islam, kalau ingin masuk Islam harus disunat, orang nggak akan. Oh bapak, kalau masuk Islam nggak boleh lagi pakai dasi dan jas ya, harus pakai jubah. Dia setiap hari dia direktur, dia direktur berkawan dengan pembisnis yang elit semua, yang necis. Nanti kita bilang kalau bapak masuk Islam nggak boleh lagi pakai jas, pakai hadis lagi, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum ia bagian dari kaum tersebut. Nggak jadi ya kena dia masuk Islam. Kenapa? Karena pemahaman kita yang perlu kita perbaiki. Ya. Nanti ketika dia sudah nikmat dengan Islam, dia pakai sendiri jubah itu. Dia kalau sudah paham, dia nanti dia sunat sendiri dia nanti. Paham ya? Oh ini ajaran Islam bagus nih. Bagaimanapun juga saya harus bersihkan. Itu baru. Ini enggak ketika orang mau masuk Islam untuk kita bilang potong. Takut dia. Jangankan dia, kita sendiri mungkin enggak mau. Ada lagi yang lain kira-kira? Ya. Islam ini kan harus bersih. Kalau haram, kalau sunnah, dan lain-lain. Tapi yang terakhir tadi kan kita harus pelan-pelan setelah dia masuk Islam, supaya dia enak Islam, baru kita bilang jenggotnya sunnah sana kan, dan lain-lain ini sunnah, ini wajib, ini haram. Tapi kalau dari awal kita bilang dari dia masuk, itu yang sebenarnya. Misalnya kalau kita mau nangkap pencuri ya, jadi kita harus belajar dulu, berbaur dulu dengan dia. Lalu kita nanti kita bilang. Begitu juga kalau kita mau mengajak orang sunnah misalnya. Kalau kita bilang langsung masuk ini bid'ah, ini misalnya nih, gimana nanti metodenya? Tentunya mereka langsung mau musuhi kita kan. Tapi kita masuk dulu, kita jalankan dulu misalnya kan, yang tidak jalankan dulu. Nanti udah dekat dengan kita, sudah akrab, baru kita bilang bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi dia lebih mudah menerima kan. Tapi kalau di awal mungkin dia menjauhi kita, oh ini nggak betul nih, semua salah. Itulah kita. Jadi gimana menurut? Iya, ini nampaknya makin cas ini ya. Kecas, bagus. Tapi begini ya, beda antara hukum dengan metode. Kalau hukum jelas. Cuman bagi orang yang baru masuk Islam, jangan itu yang di depan. Dia terkena kepada fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan. Ya, metode. Cuman kalau tadi ingin bergaul dengan penjudi, kalau itu metode nggak apa-apa. Cuma masalahnya yang kita bilang tadi adalah orang yang dia sengaja main judi, ya kan sengaja main judi sudah haram hukumnya. Beda dengan orang metode, dia duduk-duduk nonton saja walaupun hatinya menolak, dia ingin lihat. Itu beda. Beda antara hukum dengan metode. Bahkan ada tiga, ada hukum, ada hikmah, ada metode. Kalau saya jelaskan ini juga panjang sekali. Ada hukum, ada hikmah, ada metode. Ya, panjang, itu udah lari kemana-mana. Dan itu juga berat. Nggak semua orang kadang-kadang bisa connect. Ya. Jadi sudah hampir azan. InsyaAllah nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk kepada hadis yang lain. Sebenarnya cukup menarik juga hadis berikutnya ini tentang kisah ya, dari hadis dari Nu'man bin Bashir dan kisah Allah Rasulullah gambarkan dengan orang yang berada di sebuah kapal. Jadi ada lantai atas, lantai bawah. Jadi orang lantai bawah ini ingin ngambil air harus lantai atas. Berpikirlah, colok aja sedikit biar nggak mengganggu orang. Kalau dibiarkan tenggelam. Nah, banyak nih kita sekarang ini. Ini kan baik ini, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya menghancurkan Islam itu sendiri.
sebenarnya tanpa sadar merusak Islam itu sendiri. Tapi insya Allah hal ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum